Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Kimia angkatan 2019. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arvina Julira dan teman saya. Perkenalkan nama saya Mega Wulandari. Perkenalkan, saya Nuril Hidayatul Humairah. Dasar teori protein ditemukan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1838. Biosintesis protein alami sama dengan ekspresi genetik. Kode genetik yang dibawa DNA ditranskripsi menjadi RNA yang berperan sebagai cetakan bagi translasi yang dilakukan ribosoma. Sampai tahap ini, protein masih mentah, hanya tersusun dari asam amino proteinogenik. Melalui mekanisme pasca translasi, terbentuklah protein yang dimiliki fungsi penuh secara biologi. Pada kehidupan, protein memegang peranan yang penting. Proses kimia dalam tubuh dapat berlangsung dengan baik karena adanya enzim yang berfungsi sebagai biokatalis. Di samping itu, hemoglobin dalam butir-butir darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh adalah salah satu jenis protein. Demikian pula zat-zat yang berperan untuk melawan bakteri, penyakit atau disebut antigen juga suatu protein. Adapun alat yang kami gunakan adalah rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, penjepit tabung, kompor, dan panci. Bahan: NaOH 0,1 m, CuSO4 0,01 m, reagen Milon, Aquade 100 ml, HNO3, dan CH3COOH 1 m. Sampel: putih telur, gelatin, tepung kacang tanah, ikan sarden, dan susu. Prosedur percobaan yang pertama, uji biuret. Siapkan 3 ml sampel protein yaitu susu ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 ml larutan NaOH, kemudian aduk atau kocok. Tambahkan CuSO4 1-3 tetes, lalu aduk kembali. Lihat perubahan warna yang terjadi pada sampel. Kemudian lakukan hal yang sama terhadap sampel lainnya yaitu tepung kacang tanah, putih telur, dan ikan. Yang kedua yaitu uji Santo protein. Siapkan 0,5 ml sampel protein yaitu gelatin ke tabung reaksi. Tambahkan beberapa tetes HNO3 ke dalam larutan. Amati perubahan warna apakah terbentuk cincin. Tambahkan NaOH agar larutan semakin basah. Uji yang ketiga adalah uji koagulasi. Siapkan 5 ml sampel protein ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 2 tetes CH3COOH ke dalam sampel. Panaskan campuran larutan selama 5 menit. Ambil endapan yang terbentuk lalu uji kelarutan dengan air dan reagen Milon. Uji biuret untuk protein secara kualitatif mendeteksi keberadaan protein dalam larutan dengan indikator warna yaitu berwarna ungu tua. Dalam kondisi tua, biuret bereaksi dengan senyawa yang mengandung 2 atau lebih peptida berikatan membentuk kompleks berwarna ungu. Uji Santo protein. Protein yang mengandung asam amino inti aromatik memberikan warna kuning setelah pemanasan dengan HNO3 pekat. Garam dari turunan ini berwarna oranye. Larutan HNO3 bereaksi dengan cincin aromatik yang merupakan turunan dari
benzena memberikan karakteristik reaksi nitrasi. Asam amino tirosin dan triptopan mengandung cincin benzena aktif yang mudah dinitrasi menjadi senyawa berwarna kuning. Cincin aromatik fenyl alanin tidak bereaksi dengan asam nitrat meskipun mengandung cincin benzena, tapi tidak diaktifkan sehingga tidak akan bereaksi. Uji koagulasi. Terjadinya koagulasi disebabkan karena ion H+ dari CH3COH terikat pada gugus negatif pada protein. Ketika ion H+ dari asam asetat masuk ke dalam larutan akan mempengaruhi keseimbangan dan pengkutuban muatan dari molekul protein. Perubahan pengkutuban ini menyebabkan rusaknya konformasi alamiah protein seperti struktur tersier dan struktur kuartener protein. Rusaknya konformasi alamiah protein menyebabkan terganggunya stabilitas dari larutan protein sehingga larutan protein mengalami koagulasi. Kesimpulan, pada uji biuret larutan sampel protein dinyatakan positif protein karena memiliki gugus warna keunguan saat direaksikan. Protein memegang banyak peran penting dalam makromolekul penyusun makhluk hidup. Pada uji santo protein, larutan sampel akan membentuk gugus berwarna kuning dengan cincin kuning di dalam larutan. Larutan protein yang direaksikan dengan uji koagulasi mengalami pengendapan dan setelah endapan diuji larutan dengan reaksi Milon akan terbentuk endapan berwarna merah bata kecuali pada sampel gelatin.